Gajinya terakhir katanya 400 juta per bulan ya. Tiba-tiba mau jadi dirjen. Gue tanya, dirjen tuh gajinya berapa sih? Gak enak lah buka-buka. Udah tahu kan. Bersiap Begitu ya. untuk masuk sektor publik ya harus bersiap Terbuka. terbuka. Jadi beliau ini LHKPN-nya ngeri kali, 206 miliar ya. Apa yang dicari oleh seorang Silmi Karim mau jadi dirjen? Berbuat bermanfaat dan kemudian juga kita senang tantangan. Tamu saya ini penting nih, dan saya mengundang sengaja karena saya kepengen banget ngobrol. Ini anak muda, idola saya, dan ini mungkin calon pemimpin masa depan. Amin. Silmi Karim sudah hadir dengan saya, Dirjen Imigrasi. Iya. Salaman dulu dong, kita tos dong. Jadi tegang nih. Gak usah tegang. Gue kaget loh, bos. Gue kaget begitu Silmi Karim, profesional, top gitu. Dirut spesialis BUMN sakit. Gajinya terakhir katanya 400 juta. Gue hitung-hitung iya sih. Gaji dan penghasilan per bulan ya. Tiba-tiba mau jadi dirjen. Gue tanya, dirjen tuh gajinya berapa sih? Gak enak lah buka-buka. Udah tahu kan. Data kita terbuka semua. Termasuk LHKPN-nya Pak Silmi itu beredar ya. Iya, itu udah data publik kan. Data publik ya memang Bersiap begitu ya. untuk masuk sektor publik ya harus bersiap Terbuka. terbuka. Memang harus begitu. Iya. Dan transparansi itu kan juga baik. Iya, baik. Jadi beliau ini LHKPN-nya ngeri kali, 206 miliar ya terakhir ya. Karena saya pun waktu saya jadi dirut TVRI saya buka juga. Ya buka-bukan aja kita. Malah enak kan, nggak ada beban ya. Iya. Gitu. Dan hebat. Apa yang dicari oleh seorang Silmi Karim mau jadi dirjen? Berbuat bermanfaat dan kemudian juga kita senang tantangan. Senang tantangan. Udah kelihatan ya. Saya ngikutin, wow, profilnya. Pernah di BIN, pernah di Kemenhan ya. BUMN kemana-mana. Dan sekolahnya banyak banget ya. Ya beruntung diberikan kesempatan dan alhamdulillah jadi cukup lengkap lah. Iya. Ya, artinya bukan berarti kita merasa lebih, tetapi karena kita tahu jadi kita merasa oh ini mungkin lebih baik kita jadikan manfaat-manfaat yang bisa kita berikan kepada masyarakat gitu. Salut saya benar-benar. Pak Erik lepas ya seorang Silmi Karim ke menjadi dirjen. Beliau panggil saya setelah mendapatkan konfirmasi saya ke Dirjen Imigrasi. Jadi beliau pertama congrats gitu kan. Terus kemudian sehari atau 2 hari kemudian kita ketemu. Dia bilang pertama kali dia kaget gitu loh. Iya, saya kaget bacanya. Nah, terus kemudian karena itu udah langsung dari Bapak Presiden gitu. Terus kemudian ya udah apa namanya? Oh, jadi selamat ini bertugas. Permintaan presiden. Ya begitu. Pak Silmi diminta untuk bersih-bersih imigrasi ya, betul ya? Ya Artinya nggak bersih dong artinya. saya nggak mau komentar terlalu jauh karena ini sekarang kan jadi ini kita Pejabat nih, sawah publik. kita, sawah Pejabat kita. Jadi saya nggak berani untuk menyampaikan hal yang itu. Lebih baik kita kerja aja, kita ajak teman-teman di imigrasi untuk menunjukkan bahwa kita hebat kok. Oh iya. Oh iya. Ya, jangan sampai kemudian persepsi mengenai imigrasi terwakili oleh satu hal yang tidak pas. Gitu. Atau perbuatan oknum-oknum tertentu ya. Dan saya membuktikan di level kami ya, di tataran, kan itu kan di bawah dirjen kan ada direktur-direktur ya, Ya. eselon 2-nya. Terus kemudian juga di daerah, itu cepat kerjanya. Nggak kalah loh. Gitu. Jadi mungkin ya karena mungkin tidak clear arahannya, atau mungkin juga SOP yang salah. banyak hal yang membuat satu organisasi itu kan tidak bisa mendeliver, ya, baik itu di sektor publik maupun di sektor
komersial ya atau swasta. Jadi di awal aja waktu itu saya bilang, ini bagaimana caranya supaya online? Mereka sudah siap gitu. Oke. Kita tetapkan tanggal 26 Januari. Saya waktu itu kan baru masuk tanggal 4. Ya. Di minggu pertama 26 Januari kita launching beberapa produk. Kayak misalnya perpanjangan elektronik visa on arrival. Visa on arrival. Kemudian visa pra-investasi. Kemudian yang satu lagi visa kunjungan wisata. 26 tiga-tiganya launching keluar. Nah, kemudian dari situ saya lihat mereka cepat juga kerja. Ya. Saya bebani pressure, bisa. Berarti memang ini SDM-nya oke, gitu. Tinggal bagaimana kita berdayakan. Nah, bahkan ini kita lagi godok. Ada beberapa visa yang menarik nih. Ya. Saya buka di sini untuk kita menghormati Mas Helmi yang sudah berkenan mengundang kami. Jadi ada misalnya visa untuk olahragawan, sport visa. Kemudian Mas Helmi di dunia entertainment. Pernah tahu nggak bahwa musisi yang ke Indonesia diundang, itu harus ada pengalaman kerja 5 tahun. Mau bikin di mana? Pengalaman kerja aja. Terus di bidang itu? Iya, kan masa Phil Collins dimintain lagi. Tersinggung dong dia. Lu gila lu nanya gua gitu. Terus kemudian syaratnya itu ada, ya. Terus kemudian ada lagi, itu yang lama ya. Ada lagi adalah surat kelakuan baik. Gitu. Siapa yang mau ngeluarin? Ya. Nah, akhirnya udah deh kita bikin sport visa. Kalau bisa langsung 2 kategori. Satu untuk yang bertanding bertanding olahraga, itu sepak bola, bulu tangkis, ya, kejuaraan yang ikut di kejuaraan di Indonesia, Kemudian satu lagi yang memang dia termasuk bekerja, olahragawan. Kan kita ini kan juga harus membangun ekonomi juga bukan hanya dalam konteks misalnya ekonomi yang sifatnya pasti ya, kayak pasti itu adalah sumber daya alam, ini dan lain sebagainya. Tapi kan ada yang kreatif. Industri kreatif, ya. Nah ini kan juga bagus juga buat Indonesia. Menarik juga tourism, ya. Dan keminatan buat orang Indonesia sendiri kan juga ada hiburan, indeks happiness-nya naik. Ya kan? Pak, saya potong. Itu termasuk sport visa itu, misalnya atlet-atlet sepak bola yang bermain di Liga 1. Misalnya, itu masuk kategori yang 2. Ada visa sport 1, ada visa sport 2. Oh, bedanya apa? Kalau visa sport 1 bertanding. Bertanding aja, di Indonesia. Event. Thomas Cup di Indonesia. Kejuaraan golf. Kejuaraan golf atau kejuaraan sepak bola nanti U20. Ada F1 boating. F1 boating, ya kan? Nah, masuk ke situ. Jadi cepat gitu. Nggak perlu lagi bingung ya. Dengan syarat-syarat yang aneh-aneh gitu ya. Nah, kemudian music. Ya. Tadi ya. Jadi ya kita permudah. Kemudian yang ketiga juga ini kalau musik dan ada lagi satu lagi diaspora. Diaspora. Nanti kita akan bahas khusus ya. Terus kemudian kita juga punya selain itu adalah selain visa olahraga, visa musik, terus kemudian visa diaspora, satu lagi itu visa untuk investasi? Investasi sudah. Nah, pra-investasi nih saya cerita. Pra-investasi itu kan kalau misalnya orang mau invest, dia apply dari negaranya. Betul. Ya, itu kan dia nggak ngeliat. Terus kemudian ketergantungan terhadap institusi lain. Ya. Nah, kita kenapa nggak kasih aja sih pra-investasi? Kemudahan. Ya kan? Mereka datang, mereka lihat, ya, mereka ngurus notaris, mereka ngurus di BKPM, ya, mendapatkan akte lah kalau kita bikin perusahaan kan PMA, gitu ya. Baru kemudian dia ajukan visa yang lebih panjang. Tapi di sini aja kita udah kasih 180 hari. Masa nggak ketemu? Keren, Pak. Gitu kan? Kalau ini baru ya, Pak Dija? Ini baru, tanggal 26 Januari. Pra-investasi namanya. Ya. Keren nih. Nah, terus di situ ya tentu kita cari lagi, apalagi yang kita. Nah,
Kalau saya ngomong mengenai visa apa, ya, itu memang ada semua. Cuman kan selain syaratnya juga membingungkan. Ada kode-kodenya. Nah, saya bilang kita harus user friendly. Iya. Orang yang Memudahkan. pemohon itu tahu, ya kan? Kenapa? So, dia tinggal ketik, oh bikin ini, oh ada nih kategorinya, dia daftar. Ya. Online. Kalau online, kalau misalnya dia harus ngikutin pola pikir kita, itu kan nggak nyampe, nggak masuk. Ya. Nah, tugas kita lah yang membuat itu menjadi mudah, walaupun memang ada, gitu. Ya tadi. Dan ini akan banyak lagi yang kita akan masukkan, termasuk di online kan itu nanti perpanjangan izin tinggal, sehingga tidak perlu lagi datang ke kantor imigrasi. Kecuali yang punya catatan ya. Ya. Jadi kita akan kategorikan itu WNA itu dengan beberapa kategori. Memang ada yang misalnya kategori anggaplah kita pakai warna. Kalau hijau, Ya. itu udah langsung apply otomatis langsung dapat. Nggak perlu harus keluar negeri dulu ya? Nggak perlu keluar Kan negeri. dulu kan harus begitu ya Pak Dirjen ya? Ada. Ada yang harus ke Singapura dulu, Ya. ya, baru masuk Nah, lagi. ini lagi kita sederhanakan ya. Untuk kemudian dia tidak harus keluar negeri dulu misalnya, kecuali memang sudah terlalu lama dan lain sebagainya. Saya lagi Ya. lihat gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah dia tidak perlu lagi datang lagi Ke kantor ke imigrasi. kantor imigrasi. Online. Online aja. Nah, kecuali misalnya yang kategorinya misalnya kuning. Misalnya dia bikin keonaran atau bikin punya catatan. Punya catatan. Ya, ini tentu Iya perlu dong. Iya dong. diteliti lebih jauh. Iya, iya. Atau kemudian yang merah. Merah itu artinya mungkin dalam sekian waktu dia tidak bisa apply. Kalau apply pun di reject. Karena? Ya karena mungkin pidana pernah di Indonesia. Oke, oke. Ya, atau masih Pelanggaran berat banget ya? ya. Atau yang hitam sama sekali. Tidak bisa gitu. Ya. Misalnya pelaku kejahatan narkoba. Ya kan? Dia sudah dihukum, dikembalikan ya. Ya. Kita nggak perlu lagi kan, dia balik lagi ke sini. Iya dong, iya dong. Ya, itu hitam aja. Gitu. Nah, di sini artinya saya tidak hanya ngurusin dari sisi pelayanan, tetapi juga fungsi imigrasi dalam konteks keamanan Ya. itu juga bisa jalan. Oke. Dan kita juga tahu bahwa ada beberapa orang negara tertentu sekarang itu melakukan berbagai macam kegiatan yang saya lagi pantau itu ada unsur pelanggaran. Nah, makanya saya sampaikan di imigrasi itu ada direktur Intel. Nah, kita mulai deh database mengenai WNA di profiling. Gitu, ya. Kan kita pingin pelintas atau travelers yang berkualitas. Betul. Ya, tentunya dia juga Jangan harus masuk ya. mentaati aturan main. Oke. Ya, jangan sampai kemudian malah membuat Indonesia semakin tidak baik, gitu kan? Nah, kita harus perbaiki. Dan ini juga jangan sampai juga misalnya bersinggungan dengan masyarakat lokal. Itu juga kan kita jaga. Jaga. Nah, ini pentingnya. Nah, ada hikmahnya lagi adalah ketika pandemi itu kan bebas visa itu ditutup. Nah, sehingga kemudian kita secara selektif memberikan bebas visa. Yang baru dikasih itu baru ASEAN sekarang. Nah, kemarin saya minggu lalu itu ke Australia. Ternyata di Australia dia rezimnya adalah harus visa kecuali satu orang, Raja Inggris. Boleh nggak boleh pakai visa? Masuk Australia. Maksudnya mau orang mana aja ke Australia harus bikin visa. Dari sisi Commonwealth? Termasuk Commonwealth. Oh, harus sesama bikin. Commonwealth. Iya. Oke. Yang menarik adalah ini kan harus bayar nih. Ya, bayarnya sih nggak penting. Ada fee-nya. Iya. Tapi pelancongnya atau travelersnya tetap tinggi. Gitu. Di angka 9 sampai 10 juta orang. Walaupun harus bayar. Walaupun harus bayar. harus ngurus visa. Iya. Di Inggris itu juga begitu. Ya. Memang dia tidak semua. Ya. Tetapi yang melancong ke
sana kalau tidak salah angkanya itu sekitar 30 juta satu tahun. Nah, di Indonesia itu 6 atau 7 juta. Turun gitu ya karena COVID ya? Enggak, ini data 2019. Oh iya? Baru segitu, Pak? Ya inilah kerja keras teman-teman ya di sektor lain ya. Iya, iya. Cuman kalau kita buka juga gitu, bukan berarti juga korelasinya positif langsung. Karena beberapa negara lain itu secara selektif tetap banyak yang datang. Ya. Venesia itu kalau nggak salah pelancongnya ya itu 20 juta hanya di Venice. Paris tuh 100 juta. Ya. Gitu. Atau mungkin Venice 40 juta. Saya udah lupa ingat angkanya. Iya. Tapi banyak sekali. Tapi kan ke Paris juga kan harus pakai visa kan? Iya. Jadi bukan nggak ada urusan sama visa ya, kunjungan itu. Nah sekarang saya lagi permudah visa, ya, tetapi juga mempermudah yang tidak sampai kemudian kita terlalu terbuka. Karena ini kan ada banyak hal. Bahkan kemarin itu saya lihat di salah satu Instagram di Bali, itu sudah mengeluh atas kelakuan WNA yang dari negara tertentu. Rusia? Salah satunya. Ya, karena saya dengar data lebih dari 100.000 orang Rusia ada di Bali. Tidak sebanyak itu, tetapi cukup banyak. Cukup banyak. Cukup banyak. Oh, nggak sebanyak itu ya, Pak? Tidak banyak itu. Tapi cukup banyak, ya. Nah, juga dari Ukraine dan sekitarnya. Ya. Gitu. Itu kelakuannya aneh-aneh ada ya? Ada aja lah ya? Ada aja. Dulu ada yang naik motor yang terjun ke laut gitu-gitu ya? Saya lagi dapat informasi lebih dari itu. Kalau itu kan masih kenakalan. Asusila? Kriminal? Informasinya sampai kriminal. Gitu. Okay. Nah, bahwa di situ ada aparat penegak hukum, ya, yang memang menyikapi itu. Tetapi dalam konteks kita menjaga pintu, kita juga jangan kemudian tidak bertanggung jawab. Ada fungsi kita untuk memilih mana yang bisa melintas, mana yang tidak. Nah ini yang saya bangun. Membuka, tetapi juga melakukan pengawasan, seleksi. Itu. Karena kalau tidak, kasihan Indonesia. Mungkin dalam jangka pendek tidak kelihatan, tapi dalam jangka panjang kan tidak baik. Gitu. Dan saya rasa dengan upaya yang sedang dilakukan ini, sama aja dengan bebas visa, tetapi lebih tertata. Dan kemudian fungsi pengawasannya jalan. Kalau enggak, itu masuk langsung cuma bawa paspor. Gampang sekali. Gitu. Ya jangan gitu-gitu amat. Cuman ini lagi kita kaji. Saya nggak mau terlalu cepat, tapi saya lihat dari beberapa hal, saya rasa lebih tepat kita melihat negara yang memang sudah expert mengelola warga negara asing. Amerika, Australia, kemudian juga Inggris, gitu. Singapura juga, gitu. Tapi ini kalau Singapura kan lebih terbuka karena dia kecil, lebih tertata, ya. Law enforcement-nya jalan. Agak susah mengambil Pintunya Singapura. pun sedikit ya. Pintunya sedikit karena pulau, gitu. Waduh. Indonesia mah gila. Pintunya dari Pintunya mana-mana. banyak. Iya. Itu yang membedakan juga. Keren Pak Dirjen. Jadi menurut saya ini saya pikir Pak Jokowi nggak salah minta Anda ya. Tugasnya saya pikir imigrasi menjadi berperan penting ya. Meningkatkan pariwisata, meningkatkan perekonomian kita. Karena kemarin ya, mohon maaf tuh, saya punya teman-teman investor gitu. Mereka ngeluh ke saya, gila kita mau invest saja masuk ke Indonesianya, nyari visanya susah banget. Ini yang sekarang Pak Dirjen benahi ya. Jadi kita permudah dengan online. Kemarin aja nih yang lucu, perpanjangan. Ya. Perpanjangan itu kan menggunakan kartu kredit kan. Ya. Yang sudah diizinkan adalah menggunakan kartu kredit ketika si pemohon ada di luar negeri. Ketika masuk di Indonesia, peraturan Menteri Keuangannya tidak bekerja, tidak apply. Jadi harus rubah PMK. Nah untungnya dengan hubungan baik
dengan Cepat ya? dirjennya, dengan menterinya, saya yakinkan. Oh, jadi kalau lokal apa? Harus cash? Bukan. Ini kan visa untuk orang asing. Untuk orang asing, oke. Ya. Ketika dia mau perpanjangan kan dia udah di Indonesia. Iya. Nggak bisa pakai online. Karena aturannya tidak ada. Oh iya? Iya. Aturannya hanya ketika dia ada di luar negeri. Ada, bisa bayar di dalam negeri. Tapi harus pakai platformnya Kementerian Keuangan namanya Simfoni. Yang mana orang luar negeri mana punya. Repot amat ya? Repot apa? Nah, ini udah dirubah. Udah dirubah, jadi bisa pakai kartu kredit di Indonesia. Gitu. Kalau mau bisa, nggak sampai seminggu. Gitu. Saya udah ditakut-takutin, Pak, kalau perubahan PMK ini lama, segala macam. Kita buktiin cepet. Pak Dirjen, kalau sekarang kita memberikan bebas visa ke berapa negara ya? ASEAN aja. ASEAN aja? Yang terakhir, Timor Leste. Timor Leste. Kemarin ketika Perdana Menterinya datang, kebetulan saya juga ketemu Bu Menlu. Bu Menlu menyampaikan harapannya, ya udahlah. Approve. Ya, saya sampaikan ke Pak Menteri, ya masih ada atasan nih, jangan lupa. Ya. Oh, wewenangnya di Menteri ya? Dalam kemarin ini kami, tetapi saya harus konsultasi melaporkan. Oke. Gitu. Dengan ada dirapatkan juga sih, dirapatkan dengan oleh KSP, gitu kan. Nah, cuman waktu itu kan kita melihat Timor Leste itu belum full menjadi anggota ASEAN, gitu. Kalau Indonesia itu bebas visa ke negara mana aja ya? Indonesia ke ASEAN bebas visa. Ya. Tapi ada beberapa negara juga yang memang membebaskan visa ya. Kayak kita ke Hong Kong kan nggak perlu pakai visa juga ya? Tergantung. Ya. Sekarang saat ini kan juga masih kondisi COVID, kita masih belum tahu. Iya, kondisi COVID. Cuman kalau mengenai powernya paspor kita, itu Kemenlu. Kemenlu. Ya. Kalau kayak Maroko, kalau nggak salah kita Indonesia bebas visa. Ya, ada beberapa yang begitu. Itu nggak harus resiprokal ya Pak Dirjen ya? Kalau sana bebas, kita bebas juga enggak ya? Pendekatan pertama memang resiprokal. Pendekatan pertama. Oke. Kemudian pendekatan kedua kita harus lihat juga dari sisi kita, security. Kan walaupun di sana dibuka, tetapi kalau orang-orangnya bisa membahayakan di Indonesia kan kita belum tentu juga bisa penuhi. Sebenarnya dua hal ini yang penting untuk dijadikan pijakan dalam kebijakan bebas visa. Oke Pak Dirjen, ini banyak banget yang titipan pertanyaan ke saya. Bisa Pak Dirjen terangin tentang visa on arrival itu apa sih? Jadi visa on arrival itu diberikan kepada pelintas, ya kita pakai istilah pelintas travelers, ya, yang mendarat, ya, kemudian dia tidak punya visa, ya, kemudian dia apply di bandara, di bandara, ya, on arrival. Cuman kan di sini kan mengakibatkan antrian, ya. Nah, solusinya adalah apa? Ketika mereka sebelum terbang online. Jadi, udah ngisi-ngisi itu udah ya? ngisi, udah dapat print out-nya, ya, datang dia tinggal kasih. Selesai. Syaratnya apa? Syaratnya, boleh dibilang hampir tidak ada. Hanya mereka register, gitu ya. Paling tidak kita tahu tinggalnya di mana dan lain sebagainya, gitu. Dan itu memang ada listnya. Kita memberikan visa on arrival kepada beberapa negara saja memang. Tapi negara-negara nggak semua. Negara-negara yang kurang lebih memang sudah biasa lah dan pelintas yang ke Indonesia dan selama ini tidak masuk ke dalam daftar calling visa. Ya, kita kan masih ada daftar calling visa. Calling visa itu adalah negara-negara tertentu karena hubungannya dengan sisi keamanan itu mesti kita cek bersama BIN, bersama aparat, ya. Itu lintas lembaga untuk memutuskan si A ini bisa kita masuk atau tidak. Nah, itu setiap minggu tuh ada rapatnya, sehingga misalnya masuk hari Senin, ya hari Jumat dibahas, ya Jumat ini tuntas semua diberikan atau ditolak, ya. Tapi memang lintas itu, nah itu calling visa. Nah di luar itu ya masuk kepada visa on arrival. Sekarang kita permudah, bisa pakai online. Kemudian kita permudah lagi, bisa diperpanjang. Luar biasa. Nah, bayangan kami ke depan, ya selain visa-visa yang memang mempermudah orang masuk, ya, juga malah
memberikan manfaat secara ekonomi. Ada yang second home visa, ada golden visa. Ya. Banyak hal yang akan membuat menarik Indonesia dari sisi Kunjungan. ya kunjungannya. Itu. Yang lebih progresif misalnya sampai kepada memiliki properti. Boleh nggak sih orang Indonesia, orang asing punya? Landed house nggak bisa. Jadi yang rumah di atas tanah nggak bisa. Kalau Boleh, apartemen boleh, yang high apartemen rise. boleh. Nah sekarang ini diskusinya minimumnya harga berapa? Apartemen itu bisa dimiliki oleh WNA. Harus ada minimum. Minimumnya. Dan harapan kami juga itu diupdate sekian waktu, 3 tahun sekali. Ya, karena berubah ya. Karena berubah. Buying power berubah, inflasi berubah. Kalau freehold, leasehold nggak ada pengaruh ya? Ini Dulu kalau kan ada hak milik, ada hak guna bangunan kan? ya hak guna bangunan kan kalau kita kasih. Kalau kita kasih. Kalau hak milik orang asing totally nggak boleh. Nggak boleh. Apalagi itu kan Freehold, kalau ya. iya, Apalagi landed. Landed nggak boleh. Landed nggak boleh. Karena itu akan mempengaruhi juga supply and demand untuk penduduk Indonesia kan. Oke. Jadi memang ketika rapat itu saya kasih note-nya panjang tuh. Panjang. Kalau saya nggak bisa hadir tuh, jangan sampai membuat masyarakat Indonesia tidak bisa beli rumah. Kalah dengan orang asing. Kalah dengan orang asing. Kedua, harga apa kalau dia beli yang apartemen gitu ya, juga harganya nggak boleh terlalu murah. Karena itu juga nanti bisa merusak gitu kan harga pasar. Gitu. Apartemen subsidi nggak boleh dong ya? Nggak boleh ya. Nah, terus kemudian yang second home visa ini menarik sebenarnya. Karena dengan 2 miliar dia bisa mendapatkan visa cukup panjang, 5-10 tahun. Ini dia menarik. Pak Dirian, sebelum kita ngebahas itu, saya baru pulang dari liburan ke luar negeri, ke Amerika dan Kanada. Di Kanada saya ketemu banyak sekali diaspora. Saya ngobrol dengan mereka dan mereka mengharapkan betul ada aspirasi mereka. Mereka ini kan orang-orang Indonesia yang karena sesuatu kondisi akhirnya melepas keluarga negaranya karena kita kan menganut satu single ya, single citizenship. Ya, satu keluarga negaraan. Kalau di barat itu biasa orang punya dua keluarga negaraan. Nah, mereka tuh adalah orang Indonesia. Melepas kayak Anggun ya. Anggun C. Sasmi saya dengar dia pegal banget. Tiap kali dia ngurus izin pertunjukan, paspornya masih Indonesia, repot. Akhirnya dia melepas. Tapi cintanya tetap tuh. Tetap banget. Nah, mereka tuh kepengen berkontribusi tetap ke Indonesia. Bisa nggak dia bilang, tanya ke Pak Dirjan, jangan dong kita di treatment sama seperti orang asing. Kalau visa cuma maksimal 5 tahun. Kalau mereka bekerja kena apa yang harus 2 miliar segala macam. Menurut Pak Dirjan gimana? Ya saya rasa hal itu sangat memungkinkan ya, kita memberikan visa diaspora. Nah, memang diskusinya panjang. Tapi saya bilang di internal begini. Kita gini aja, bikin visa diaspora. Anggaplah itu belum ideal. Ya. Tapi keluarkan dulu. Yang bisa kita berikan tuh misalnya, let's say 5 tahun atau 10 tahun. Ya. Dengan syarat misalnya pernah menjadi warga negara Indonesia. Yang mudahkan itu. Karena bisa di-trace. Ya. Kasih dulu itu. Nanti sambil jalan kita sempurnakan. Ya. Apakah misalnya dia anak X warga negara Indonesia. Ya. Atau kemudian hal-hal yang lain yang merasa keturunan tapi bisa dibuktikan gitu ya. Saya rasa bisa. Ini termasuk orang Indonesia tinggal di luar negeri karena sekolah, karena bekerja, kemudian karena menikah, kemudian harus melepas Indonesianya. Ya kan? Dan dia pindah ke sana. Nah, mereka tuh kan kepengen tuh berbuat sesuatu karena kecakapannya, pengalamannya, atau dia karena punya modal untuk investasi. Ada nggak kemudahan untuk mereka bisa dapat visa seumur hidup? Tidak perlu pakai kitas atau apa gitu. Atau yang tadi itu yang Pak Dirjan bilang ada second home visa itu ya? Iya. Jadi memang ini yang menarik lagi kalau mengenai kitas. Ya. Ada kitas juga ada izin kayak multiple. Itu terpisah. Jadi di Indonesia itu menganut 3. Satu, visa adalah untuk masuk, visa. Kemudian untuk tinggal tuh izin tinggal, ya ada yang sementara, ada yang tetap,
ya, ITAS ITAP. Kemudian ada lagi satu lagi yang untuk bolak-balik tuh, Multiple. ya, multiple Ya. entry. Ya. Nah, memang ada wacana untuk kita sederhanakan. Ini terutama dari saya. Ya. Cuman memang kalau untuk merubah ini harus rubah undang-undang. Undang-undang. Ya, sehingga kemudian kita kan ya udah, ini ada koridor. Pokoknya gimana kasih yang panjang, udah termasuk dengan izin tinggalnya dan nggak usah merepotkan orangnya bolak-balik ke kantor imigrasi. Nah, akhirnya cari cara tengahnya daripada ngubah undang-undang susah kan? Iya susah. Gitu. Panjang gitu ya. Lebih bagus kita berikan kayak package itu tadi yang saya kayak usulkan pertama tadi, visa sport. Ya udah, itu udah termasuk. Visa pra investasi itu udah paket gitu. Jadi mereka udah nggak usah pusing, klik itu dia udah mendapatkan langsung 3. Visa sebagai izin masuk, kemudian ITAS-nya sebagai izin menetap, dan kemudian yang satu lagi multi. Udah. Bisakah untuk diaspora itu dapat misalnya visa seumur hidup? Oke. Jadi kalau anytime mereka mau masuk, kembali ke Indonesia untuk tujuan apapun, berkunjung, investasi, atau balik lagi, bisa? Ini lagi diskusinya lagi seru. Ya. Apakah langsung diberikan seumur hidup, apakah pakai tahap? Ya kan? Kan kalau misalnya memberikan 5 tahun kan udah lumayan. Oke. Ya. Habis itu kemudian dilihat, di review, di profiling, ternyata oke nih, baru kasih yang lebih lama. Gitu kan. Paling tidak ada dulu kan, daripada tadinya nggak ada dan bingung. Lebih bagus, yang penting ada dulu, cepet. Gitu. Ini rencana kami akan kita keluarkan di bulan Februari ini. Sekitar tanggal 27-28. Oh, ini berita gembira nih ya. Untuk teman-teman diaspora. Kalau masalah second home visa visa tidak harus 2 miliar, apa mungkin Pak Dirjen? Ya, kan, untuk diaspora ya? Ya ini, jadi diskusinya ini sekarang perlu pakai uang juga atau tidak. Ya kan? Kalau yang second home visa kan 2 miliar. Oke. Mungkin kalau untuk diaspora yang tidak ada ex-WNI-nya, Ya. kita kasih misalnya harus nabung di bank di Indonesia ya. Bank pemerintah di Indonesia. Mungkin nilainya kita turunin, bisa juga kan? Karena itu dianggap sebagai penjaminan gitu. Betul. Let's say misalnya 50.000 US gitu kan, 500 juta kan. Ya kalau misalnya segitu aja problem kan nggak pas lah ya. Gitu kan. Untuk mereka ya? Untuk mereka kan pasti ada lah. Wow, kalau 500, jangan 500 juta deh, 100 juta aja. Karena mereka bilang, Bang, tanyakan Pak Dirjen, kita kalau 100 juta itu, bayangkan, mereka ngasih angka saya, ada 7 juta orang tuh, diaspora di Indonesia, seluruh dunia. Ya, katakan yang kepengen dapat fasilitas itu separuh aja. 3,5 juta dikali 100 juta. 100 juta, ya. 35 T. Lumayan. Jadi bukankah ini satu menambah APBN juga deh ya? APBN sih enggak, mungkin duit beredar. Iya kan? Ya, tapi kalau mereka 100 juta tuh bayar. Bayar ya? Oh, untuk jaminan bayar. Tapi kalau yang second home visa 2 miliar itu ditabung. Tabung. Jadi bisa diambil lagi. Oh ya, katakanlah misalnya 10 juta tapi ini misalnya untuk apa biaya lah ya. Oh iya. Wah, itu duitnya gede, Pak. Iya. Dan saya pikir mereka happy lah ya. Karena mereka banyak banget. Mereka ketemu saya, tolong dong. Ya termasuk Pak Dubes Kanada nih. Ide bagus juga tuh. Ide bagus juga tuh. Iya. 100 juta boleh lah kita pikir-pikir. Pikir ini. Dasar, ini Pak Dirjen nih, luar biasa. Pernah di swasta ya. Beliau ini di swasta. Habis itu masuk Kemenan ya. Kemenan disekolahin. Ini zaman Pak Sapri lah ya. Iya. Dari Pak Yuwono, Pak Safri, di situ menterinya Pak Pur, terus Pak Riamizard saya ngerasain sebulan. Pernah di BIN juga ya. Wih, luar biasa. Habis itu beliau ke BUMN. Yes. Mulai pertama itu kalau nggak salah Pindad. Dirut Pindad ya. Gantiin temen gue tuh. Sudirman Said. Dia jadi menteri. Iya, dia jadi menteri. Iya. Itu temen gue sekelas tuh. Oh. Satu angkatan di STAN ya. Iya. Habis itu ke Barata. Iya. Di Pindad Anda melakukan hal luar biasa ya. Senjata-senjata Pindad memenangkan kejuaraan menembak. Dulu dicurigai dia. Dicurigai. Disuruh bongkar. Suruh bongkar. Jangan-jangan ada kecurangan di situ. Terus? Ada jenderalnya dari Australia
kirim email ke saya itu untuk membongkar gitu kan. Jadi kejuaraan menembak Kejuaraan menembak militer loh. militer ya? Militer. Internasional. Internasional. Ada US Army, ada British Army, ada arminya Prancis, Bukan ada kali-kali US loh ya. Marine. Ya, nembak itu kan ada Tentara kita menang. ada 3 faktor. Iyalah. Yang nembaknya jago, Orangnya juga dong. senjatanya jago, Jago, bagus, iya. kemudian pelurunya 3 hal. Oke. Tapi senjata pidat dicurigain. Kita ramein sekalian buat promosi. Buat promosi. Senjata menang juara dunia masa nggak dipakai oleh TNI misalnya kan? Iya, Atau Polri. Ya lumayan. Penjualan- Langsung penjualan langsung naik. Naik waktu itu. Nggak enak nggak beli. Zaman ada juga yang bikin lift juga ya, elevator ya? Bikin eskavator. Eskavator. Iya. Wah, pintar luar biasa. Habis itu diminta ke Barata. Iya. Memperbaikin juga. Memperbaiki juga. Ini ke Barata ini kan bukan BUMN yang ngetop ya Pak Dirjen ya? Iya. Tapi dia punya kemampuan dalam konteks itu membangun satu ekosistem mesin, permesinan, ya, engineering, ya, sehingga menarik juga. Gitu. Buat kita kan selalu tugas itu menarik. Gitu. Yang lucu itu pas lagi masuk KS. KS. Karena pas lagi BUMN utang paling gede. Berapa utang itu? Berapa miliar dolar? waktu itu 2,2 miliar, kurang lebih sekitar 35 T. 35 T. Direstrukturisasi. Iya. Jadi waktu itu hutang paling besar yang direstrukturisasi di Indonesia. Tadinya paling besar itu kan Sinifasan. Oke. Ya, sekitar 17 T. Hmm. Ya. Ini 35 T. Dan alhamdulillah hampir separuh itu sudah terbayar. Terbayar. Dan untuk pertama kali pada saat Pak Silmi menjabat, untung ya? Untuk Krakatau 3 Steel. tahun berturut-turut. 3 tahun berturut-turut. Ya, tadinya 8 tahun berturut-turut rugi. Makanya tanciemnya gede. Rame lah itu. Silmi Karim. Pokoknya gajinya, bukan gaji kali gue bilang, 400 juta sebulan. Woi. Tapi bener lah kalau ditambah-tambah Jaspro segala macam ya dibagi-bagi. Lebih lah tuh. Lebih lah. Keren luar biasa. Makanya makin aneh. Ya gaji gede gitu, penghasilan gede kok sekarang jadi dirjen gitu. Apa yang dicari Pak Dirjen gitu. Tapi ya, Ya. belum 2 bulan aja, ini baru 1,5 bulan. Saya bilang Tuhan baik sama saya. Kasih lagi kesempatan. Apa? Ya kesempatan untuk membuktikan gitu. Bisa nggak ini jadi hebat? Ya. Gitu. Dan waktu saya di minggu pertama, saya bilang bisa nih. Gitu. Maksudnya bisa itu karena saya lihat orang-orangnya, Ya. mereka itu kayak ini loh, di imigrasi itu sangat disiplin, kayak militer, karena dia ada akademi imigrasi. Pakai seragam ya. Iya. Dan apa namanya, ya saya harus ngikutin itu kan, Iya. gitu. Bukan buat dalam hal gaya-gayaan apa segala macam, enggak gitu. Cuman ya kita sebagai pimpinan ya harus kasih contoh. Pak Silmi, ya saya jauh lah saya dibanding Anda. Saya juga pernah mimpin ya. Kadang-kadang memang untuk melakukan perubahan, transformasi kan peran dari orang nomor 1 itu menjadi penting ya Pak Silmi. Iya. Itu ya karena nggak bisa transformasi itu bukan di pucuk pimpinannya. Harus, kata orang bilang transformasi itu harus dimulai dari top leader. Karena semua hal, arah, kemudian juga perubahan. Ya. Jadi arah kita mau kemana itu menentukan pimpinan. Pimpinan. Dan itu harus dikawal. Harus dikawal. Nggak bisa cuma ngomong, kita berubah, tapi kalau top leader tidak memberikan contoh. Nggak bisa. Dan itu juga punya referensi juga harus banyak. Ya. Ya. Dan juga harus ada dukungan dari atas. Dari atas itu kayak presiden gitu. Ya. Gitu. Jadi Menteri presiden mendukung. ngasih kepercayaan penuh nih. Ya alhamdulillah. Karena saya tahu beliau itu kan dulu kan pengusaha ya. Tahu banget lah apa yang dibutuhkan ya. Bahwa pengusaha itu kan butuh kepastian hukum. Iya kan? Kemudian butuh kemudahan-kemudahan. Ya, perizinan dan sebagainya. Saya bicara ngomong bersih-bersih nih ya. Ya. Yang pertama saya ngomong apa? Jangan zolim. Jangan zolim. Apa zolim?
Jangan bikin susah orang. Jangan suka seorang. Kalau bisa sehari-sehari. Gitu kan. Kenapa bikin orang bolak-balik? Itu kan zolim. Apalagi dilambatin, itu zolim. Atau diperlakukan tidak baik, itu zolim. Sederhana. Gitu. Jangan zolim. Karena dengan kita jangan zolim, otomatis itu kalau misalnya anggaplah misalnya suatu organisasi itu tidak benar gitu. Itu akan 50% terkoreksi. Akan turun. Gitu. Jadi ya itu adalah message yang saya rasa cukup efektif. Bung Silvi, saya ngelihat bahwa Anda adalah seorang pelaku transformasi. Semoga. Transformator. Ada kiat nggak sih? Bagaimana Anda melakukannya mulai dari Pindad, Batara, kemudian juga di KS terakhir ya. Dan sekarang Anda mendapatkan tantangan di Dirjen, Direktur Jenderal Imigrasi. Ini belum 2 bulan ya? Baru sebulan. 1,5 bulan. Baru 1,5 bulan dan udah kelihatan gitu. Apa sih yang Anda lakukan? Mungkin ini tuh sharing leadership lah ya. Yang pertama adalah trust. Trust ke? Dari atas, dari bawah, dari samping. Itu kunci. Kepada Anda. Nah, untuk membangun satu trust itu, ya, itu memang tidak mudah. Atas tidak trust sama kita, susah. Susah. Samping-samping nggak trust sama kita, nggak akan jalan. Anak buah tidak trust. Dia bilang, mau ngapain nih bos gua? Gitu kan? Nggak nyampe. Gitu. Nah, di situ memang diperlukan track record. Track record. Ya. Setuju. Terus kemudian Personal branding. ya, kemudian yang kedua juga komunikasi. Ya. Kenapa? Karena dulu ada kuis nih, ini karena Mas Helmi jagonya kuis nih. Ngasih tahu ke orang sebelahnya, Ya. ke sebelahnya. Pesan berantai. Pesan berantai. Itu kalau Sampai ke ujung udah beda. jauh. Ya, ya. Kalau cara komunikasinya tidak benar. Jadi Setuju. bagaimana memastikan dari atas sampai bawah ini Nyampe. sampai. Itu juga salah satu kiat. Itu. Trust, komunikasi, otomatis itu adalah bagian daripada leadership. Leadership. Ya. Leadership itu bedanya dengan PR-ing ya. Ya. Sebenarnya kan message-nya sama nih, positif kan. Ya. Kemudian yang membedakan apa? Kalau leader harus memastikan komunikasinya itu efektif dan dijalankan. Ya. Gitu. Kalau ini kan enggak. Memang dilempar memang. Kalau PR kan image. Image. Ya, feedback balik ya. Kalau ini adalah hasil pekerjaan, Eksekusi. eksekusi. Begitu. Pak Dirjen punya nggak cara berkomunikasi ya? Baik ke atas, ke samping, atau ke bawah terutama. Apa kiatnya? Kok jalan gitu transformasi berkali-kali dilakukan oleh Pak Silvi Karim? Trust. Nah, kan di trust dulu nih Mas. Apa sih orang tuh suka ngerjakan tuh yang susah dulu. Kita kerjain yang mudah dulu. Kemudian kita dari 10 persoalan diskusi. Masa 10-10-nya beda? Pasti ada 5 yang sama kan? Oke. Jadi kita jalin yang sama aja. Yang ini simpen dulu. PR berikutnya. Iya, bersabar. Gitu. Jadi kadang-kadang timing itu penting. Kita tahu ini bagus, tapi kan mereka belum ada trust nih. Ini dipaksakan. Masih ada resistensi. Masih gitu. ada resistensi. Oke. Jangan dipaksakan. Kan dari existing saja sudah banyak kan yang bisa dimainkan. Oke. Ya. Itu aja dulu. Sambil bangun trust. Bangun trust. Keren. Gitu. Nah kemudian ada satu hal lagi. Organisasi itu jangan sampai, saya nggak percaya yang namanya manajemen konflik. Ya. Harus satu. Transformasi ya, Ya, harus satu. setuju saya. Nah, kemudian biasa nanti ada masuk angin kan?
Kalau misalnya masuk angin itu kan berupa fitnah biasanya. Oke. Pak, hati-hati Pak. Mas Helmy ini begini. Iya. Begini. Iya. Nggak usah dengar. Setuju saya. Dulu dirijennya bukan kita. Ngapain kita pusing? Iya. Ya. Yang penting menang perang. Iya. Ya. Iya. Dan yang maha kuasa aja maha pengampun. Iya. Ngapain kita ngurusin masa lalu orang? Oke. Yang penting ke depan, positif aja. Kelebihannya apa? Kelebihannya dia jago, konsisten, loyal. Ya udah, ambil positifnya, pakai. Gitu. Yang negatifnya nggak usah. Oke. Gitu. Bahkan kadang-kadang kalau kita dengar negatifnya, ya, tergantung orangnya ya. Panggil, Pak, ini ada orang ngomong begini. Ya. Tapi saya nggak percaya. Saya anggap nggak ada. Gitu. Kadang-kadang kita bisa lakukan itu, kadang-kadang enggak. Tergantung kebutuhan. Nah, disitulah muncul satu kebersamaan, satu trust atau kepercayaan yang membuat itu. Kan kita memanage hope juga. Yes. Setuju Ya banget. kan? Memanage hope, harapan. Setiap orang kan punya harapan. Iya. Jangan dipikir mau-maunya kita aja. Ya. Kita harus mikirin mereka. Keren, Pak Silmi. Ya saya ngalamin Pak dulu waktu saya mimpin. Kalau ada orang suka, Pak hati-hati ini, yang gue curigain itu orang. Ada tuh soal suka ngadu, nah itu. Saya bilang ini toksik nih. Ya udah, gue justru orang itu yang tukang ngadu ini yang saya harus hati-hati justru. Energi positif, Yes. itu saya percaya banget. Dan sudah dibuktikan. Kalau saya bilang Mas Helmy itu, udahlah, nggak keren. Jelek udah. Udah mau ngapain lah, udah nggak apa-apa, lu nggak bisa apa-apa. Iya. Lemes kan? Lemes lah. Tapi kalau saya bilang, Dibaliknya. Mas Helmy, keren banget sih. Hebat, terbukti. Track recordnya top. Ya. Saya percaya Mas Helmy bisa selesaikan. Oh, makin Pak. Makin. Pak Dirjen gituin gue disuruh ngapain berantem juga berantem kita. Tapi kalau misalnya kita datang, kita tahu ini nggak beres nih. Ini pasti karena, wah udah lewat udah. Selesai udah. Oke, Pak Dirjen. Terima kasih banget. Jadi teman-teman yang lagi nonton, semoga ini usia masih banyak yang kita harus omongin. Tapi Pak Dirjen agendanya padat banget. Saya udah dikasih kode-kode nih. Terima kasih untuk waktu ke studio saya. Kapan-kapan kita ngobrol lagi. Ini berita baik banget untuk para diaspora, untuk para calon-calon yang mau datang ke Indonesia. Dan sharing leadership-nya itu yang paling keren. Ya, kita doain sehat. Masih Mas. Sehat juga, sukses. Sama-sama lah. Awet muda. Top. Karena positif. Dan trust. Saya sekarang lagi trust dengan anak muda. Ya, baik demikianlah obrolan saya dengan Pak Dirjen Imigrasi, Pak Silmi Karim, yang punya track record dahsyat. Ya, semoga kita paham gitu ya dan mendapatkan inspirasi luar biasa. Kita punya satu lagi tokoh yang bisa menjadi inspirasi Indonesia. Ya, kita jumpa lagi dengan tamu saya selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton Helmy Bicara. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe.